warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang lebih indah yang patut kita haturkan selain puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah. Bukan hanya nikmat sehat, tapi juga nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semuanya masih bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus memperbaiki diri dan taqarruban ilallah, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan predikat sebagai hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat diiringi salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi pendobrak kebatilan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita semuanya dari zaman onta menuju zaman Honda, dari zaman jalan kaki menuju zaman Kawasaki, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya di sini menyampaikan sebuah dakwah saya yang berjudul marilah kita berbijak dalam menggunakan sosial media. Sosial media saya yakin adalah sesuatu hal yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, khususnya di telinga para anak-anak, para pemuda atau remaja, bahkan sampai golongan orang tua. Sosial media sudah bukan lagi menjadi hal yang asing atau hal yang aneh di mata manusia di era modern seperti ini. Kita ketahui banyak sekali semakin berkembangnya zaman, semakin berjalannya waktu, sosial media semakin berkembang dengan pesat. Mulai dari yang dulu hanya mengenal yang namanya Facebook, sekarang sudah merebak mengenal WhatsApp, mengenal Instagram, mengenal Twitter, mengenal YouTube, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang mendorong kita untuk mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti perkembangan era digital, yakni dengan bersosial media. Namun hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus kepada umat muslim, tidak semua sosial media bisa digunakan dalam segala hal. Di dalam ajaran Islam adapun etika-etika yang harus kita pelajari, etika-etika yang harus kita pahami dalam menggunakan media sosial. Tentu sosial media tidak hanya membawa dampak positif saja, tapi sosial media juga dapat menjerumuskan kita kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mungkin di era yang modern seperti ini, kita sebagai manusia, penikmat era digital, sebagai konsumen era digital, sudah bisa mengakses sosial media dimanapun, kapanpun, dan dengan situs apapun. Namun pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari hal-hal negatif,
supaya kita tidak terjerumus ke dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bersosial media. Maka marilah kita pelajari, kita pahami etika-etika bersosial media menurut pandangan Islam. Yang pertama, yakni dalam menggunakan sosial media, kita harus selalu bertabayun. Sesuai bahasa modernnya, tabayun bisa dimaknai sebagai check and recheck. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin. Al-ayah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak merasakan atau mendapatkan suatu musibah kepada sesuatu tersebut tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Di dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, apabila kita menerima berita-berita, khususnya di era modern seperti ini, sudah banyak beredar berita-berita apapun melalui sosial media, entah itu melalui WhatsApp, melalui Instagram, maupun melalui YouTube. Namun etika dalam bersosial media, jangan mudah termakan atau terbawa oleh suatu berita tanpa kita mau mencari, mau meneliti lebih dalam untuk mencari kebenarannya. Ustadz Quraisy Shihab menerangkan ada dua hal yang dapat diperhatikan terkait ayat tersebut. Yang pertama, tabayun terhadap pembawa berita. Apakah orang fasik yang aktivitasnya ini diwarnai dengan pelanggaran agama, atau orang yang membawa berita ini termasuk orang yang soleh? Itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan dalam bertabayun, yaitu melihat siapa yang menyampaikan berita, apa latar belakangnya. Kemudian yang kedua, yaitu menyangkut dengan isi berita bahwa perlu adanya penyelidikan kebenaran. Apakah berita yang disampaikan itu termasuk berita yang baik? Apakah yang disampaikan termasuk berita yang benar? Atau justru berita tersebut hanya bertujuan untuk menghancurkan salah satu orang atau menghancurkan salah satu kelompok? Maka kita sebagai umat muslim harus bijak dalam bersosial media. Salah satunya yang pertama yaitu dengan bertabayun. Kemudian etika dalam bersosial media yang nomor 2, yaitu tidak mudah menyebarkan informasi yang belum benar keberadaannya. Ketika kita sudah bertabayun, sudah mencari kebenaran berita tersebut, barulah kita bisa menyebarkan informasi atau berita yang telah kita terima. Namun jangan pernah sekali-sekali sebelum kita saring, kita sudah men-sharing berita-berita yang telah kita terima. Hal tersebut bertujuan untuk menghindarkan kita dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, karena telah menyebarkan berita yang tidak benar. Yang selanjutnya, etika dalam bersosial media, yaitu jangan pernah sekali-sekali kita menebar fitnah, menebar kebencian maupun yang sejenisnya. Di era zaman sekarang, apalagi di Instagram ataupun Facebook, sangat sering kita jumpai ujaran-ujaran kebencian baik kepada individu maupun kepada kelompok yang lainnya. Bahkan di Instagram
sudah banyak kita jumpai akun-akun gosip yang sering menebarkan berita-berita tentang kehidupan public figure, kehidupan para ulama, yang mana di situ memicu adanya fitnah, memicu ujaran kebencian dan sebagainya. Kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai sivitas akademika, marilah berbijak dalam menggunakan sosial media. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita gosip. Jangan mudah terprovokasi oleh akun-akun gosip, sehingga kita dengan mudahnya menggunakan jari dan jempolan kita untuk memberikan umpatan, memberikan ujaran-ujaran kebencian maupun fitnah melalui sosial media. Kemudian yang terakhir, kita harus memanfaatkan sosial media. Kita gunakan sosial media untuk hal-hal yang baik, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan sesuatu kebajikan dan menjauhi atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu menggunakan sosial media untuk berdakwah, untuk mencari tahu tentang ilmu-ilmu agama, untuk mendengarkan audio-audio tentang murotal Al-Quran, untuk melihat motivasi-motivasi kita supaya diri kita bisa lebih baik dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari penjelasan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di era modern, di era globalisasi seperti sekarang ini, marilah kita menjadi manusia, menjadi konsumen sosial media yang bijak. Jangan mudah menggunakan jemari kita untuk menebar kebencian. Marilah kita terus bertabayun, mengecek, menyelidiki berita apapun atau informasi apapun yang kita terima. Jangan mudah menyebarkan berita yang tidak benar, dan jangan mudah menebarkan fitnah atau ujaran kebencian melalui sosial media. Marilah kita gunakan sosial media dengan bijak untuk menebarkan kebaikan ataupun untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya melalui sosial media, entah itu platform YouTube, platform WhatsApp group maupun platform Instagram. Marilah kita gunakan sebagaimana mestinya, kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya, lebih-lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berdakwah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun sedikit namun dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Adapun jika ada kekurangan, itu tidak lepas datangnya dari saya pribadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.